Iya, terima kasih Anda masih bersama kami nih. Nggak terasa kita udah di segmen terakhir. Ya. Betul. Nah, mungkin sebelum terakhir, mungkin saya ke Pak Agus Taufik ini, Pak. Pak Agus, kayak tadi Megapolitan nih ngomong sesuatu yang sangat besar. Ada beberapa pihak menceritakan bahwa Megapolitan ini akan sampai Bandung, Pak, nantinya, Pak. Ini tentunya sesuatu yang luar biasa gitu, Pak. Nah, kira-kira kalau melihat sizing, ukuran gitu, ukuran Megapolitan yang sekarang diimpikan itu, moda transportasi yang paling sesuai gitu, Pak. Sesuai seperti apa sih, Pak, sebenarnya? Apakah kereta atau mungkin bagaimana mengelola suatu kota yang sedemikian besarnya? Kalau dari mungkin pernah belajar dari negara lain atau riset atau mungkin ada ide, seperti apa, Pak Agus? Baik, jadi kalau kita bicara Jabodetabek ya, tadi Pak Bambang sudah menyampaikan bahwa perharinya ada kurang lebih 33 juta ya Pak? Penduduk 50 juta. 50 juta ya. Jadi kalau kita bicara Jabodetabek kan bicara Megapolitan. Ya. Tentu ke depan harus segera diantisipasi, tidak hanya bicara Megapolitan Pak Bambang. Kita juga super Megapolitan. Karena Bandung dengan Jakarta itu sesungguhnya kalau kita bicara negara-negara yang mapan, transportasinya itu kan bukan sesuatu yang jauh, ya kan? Dan transportasi itu sebenarnya sebuah fenomena negara yang bisa dijual. Kita suka ke Singapura, suka ke negara-negara mana itu kan karena hanya dinikmati karena kemudian di dalam transportasi dan mobilisasi, ya, mobility gitu. Dan kalau kita melihat perkembangan ke depan, barangkali saya kok yakin ya ke depan itu pengembangan transportasi massa itu yang paling tepat untuk bicara Megapolitan, super Megapolitan itu adalah berbasis rel. Kereta, Pak, ya. Jadi kita gini, kalau kereta jadi cepat, pertama Pak Bambang itu nanti kita berharap sekali kita juga mensupport Pak Bambang. Big bone-nya di mana sih ini big bone-nya? Ya. Jadi kalau kita bicara Megapolitan itu kan harus tahu big bone-nya. Dan big bone itu ujung ke ujung itu jangan lebih dari 1 jam. Ya. Jadi kalau nanti big bone-nya Bandung, Jakarta, Tangerang, ya itu jangan sampai lebih dari 1 jam, 1,5 jam maksimal. Nah kalau big bone-nya sudah ketahuan, lalu bangkitan tarikan dan tahu, baru kata Pak Bambang tadi, jalur utamanya amankan dulu, venanya diamankan dulu venanya. Nah, kalau saya masih cenderung pada berbasis rel ya, karena rel itu daya angkutnya besar. Saya KRL itu kan 800 ke 1000 ya, sekali angkut. Iya, 800. Ya. Nah, kalau LRT itu 400 sampai 500 ya, itu sekali angkut. Dan itu lahannya juga tidak begitu luas. Tapi kalau bis kan banyak, tapi angkutnya juga sedikit. Itu pertama. Nah, kalau Big Bone sudah tahu, kemudian baru kita lihat feeder route-nya, feeder transportnya. Nah, kalau Big Bone-nya itu adalah KRL misalnya, kemudian feedernya itu LRT, baru subfeeder itu bis. Nah, ini yang kita inginkan di dalam kita bicara Megapolitan. Apakah rencananya tadi udah ini, Pak, mulai sudah di-studi, kemudian direncanakan, atau mungkin dari kementerian juga udah aware hal ini sehingga planningnya juga sudah tersedia? Atau Kementerian Perhubungan itu hebat loh di Indonesia itu. Artinya bahwa ke depan Indonesia bagaimana sudah menyiapkan pemikiran-pemikiran itu. Hanya saja memang geopolitik kita ini kan tidak stabil, berubah-ubah. Ini mestinya master plan transportasi Jabodetabek itu jangan dipersoalkan lah dari geopolitik. Ya, karena ini kita tidak bisa membangun transportasi yang beradab jadinya. Kita mimpi Indonesia ke depan itu khususnya Jabodetabek jadikan percontohan bagaimana transportasi beradab. Beradab itu artinya berkelanjutan, humanis, ya. Ramah lingkungan itu semua beradab, yang memperbaiki kesejahteraan hidup manusia. Itu Pak Bambang ya, kita setuju ya. Ini ngomong-ngomong ke depannya bagaimana, seperti apa, ini kan ganjil genap 15 jam, Pak Bambang. Apakah ke depannya ini akan terus diberlakukan atau cuman menyambut bulan Agustus? Setelah event selesai ya sudah gitu atau? Jadi kalau penjelasan Pak Taufik tadi, transportasi itu tujuannya mulia loh. Beradab, ya Pak. Itu luar biasa sebenarnya transportasi itu. Jadi gini, untuk Asian Games, memang kami lakukan mulai dari jam 6 pagi sampai jam 21 malam, ya kan, agak sadis ya, mohon maaf. Karena memang pertandingan itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 1 malam. Kami harus yakinkan bahwa kondisi transportasi aman sepanjang pertandingan, karena mereka bergerak sesuai dengan jadwal yang ada. Tapi ada yang lebih penting lagi adalah, kami bukan hanya mengamankan para atlet. Kalau atlet ada jadwalnya Pak Taufik, tahu kan?
yang tidak ada jadwalnya adalah supporter dan turis dari negara asing. Dan itu mereka sudah dikendalikan itu. Betul. Wisatawan mancanegara itu akan hadir. Kira-kira mungkin 17.000 lebih orang akan hadir di sini. Nah, kita layanin itu gitu loh. Kenapa? Supaya mereka spending. Kalau mereka cuma datang nonton nggak spending, nggak ada dampak ekonominya kan. Ini momen yang penting buat kita. Oleh karena itu transportasi perlu melayani itu supaya aksesibilitas mereka lebih gampang, lebih mudah. Bahkan pemerintah menyediakan bus gratis. Nggak mau kalah kita sama Moskow. Moskow angkutan umumnya gratis, kita juga gratis nanti di Pak Taufik. Gitu. Nah ini dalam rangka meningkatkan itu, sehingga ini punya daya tarik kan buat masyarakat supaya bisa beralih ke angkutan umum. Nah mungkin gini, kita mau ke komunitas ini sebagai penutup diskusi kita. Kira-kira harapan, apakah aturan ganjil genap udah jalan terus saja sampai nanti setelah Asian Games jalan terus atau sudah cukup gitu ya? Sudah cukup. Mungkin Mas Iwan bisa memberikan harapan kepada ini senyum-senyumnya penuh arti. Ya, secara pribadi kalau dari saya berharapnya ya selesai Asian Games mungkin ada kebijakan yang lain, mungkin tidak langsung dari jam 6 sampai jam 9 gitu ya. Mungkin dikembalikan lagi jam 6 sampai jam 9, kemudian lanjut sore harinya. Dan kita berharap juga kedepannya transportasi publik akan lebih baik lagi sehingga teman-teman bisa beralih ke transportasi tersebut. Dan juga kita berharap ke pemerintah bahwa tiap-tiap feeder atau pengumpan disiapkan semacam kantong-kantong parkir yang lebih murah mungkin ya. Lebih murah dari parkir biasanya supaya teman-teman bisa beralih ke transportasi publik. Demikian. Nanti ditanggapin Bang ya, terakhir ya. Mungkin Mas Pandu mungkin. Pada dasarnya komunitas itu mendukung semua kegiatan kebijaksanaan Pemda atau pemerintah. Kita dukung semuanya, mau itu diperpanjang atau maupun kita dikembalikan semula Pak. Kalau emang hasil keputusannya itu diperpanjang, kita juga nggak masalah. Karena itu nanti untuk kebaikan kita sama-sama kok. Jakarta bersih, green clean, kita naik bis lancar, kerja lancar, udah kita apa lagi yang gitu. Baik, terima kasih Pak Pandu. Pak Bambang, singkat saja tanggapannya. Tanggapannya luar biasa. Masyarakat luar biasa. Karena apa? Ini kebijakan publik. Kebijakan publik bukan kebijakan kami saja pemerintah. Ya Pak Taufik ya, pakar juga ikut terlibat. Ini komunitas, masyarakat, semuanya. Karena kalau tidak didukung oleh semuanya, kebijakan tidak akan sukses. Ya kan? Dan jangan khawatir, setiap kebijakan harus dievaluasi dan dipelihara, di-maintain, ya kan? Memang kalau memang ini baik, kenapa tidak? Catatan yang paling penting adalah di Beijing setelah Olimpiade, ganjil genap jalan terus. Minta diperpanjang ya masyarakat. Mereka sadis, mereka lebih sadis. Mereka cuma 10. Jadi Senin itu 19 yang berjalan. Nomor akhirnya itu 19. Hari Selasa 28. Hari Rabu 37. Hari Kamis 46. Kemudian Jumat hanya plat nomor 5. Kita masih 50% Pak. Hanya hari ini nggak pakai mobil, besok pakai mobil. Nah yang penting tadi kami bersama para pakar nanti harus mengedukasi masyarakat, ya kan? Kita suka terlupa ini mengedukasi masyarakat. Kita sediakan infrastruktur saja, investasi kita lupa. Edukasinya ketinggalan, kedodoran. Pak Bambang terima kasih, Pak Iwan, Pak Pandu. Terima kasih Pak Iwan, Pak Pandu, Pak Agus sudah hadir di Studio TV. Poinnya PR kita bersama adalah melakukan edukasi kepada setiap masyarakat dan apapun kebijakannya asal transportasi publiknya mendukung ya Pak Bambang. Betul Pak. Nah itu rasanya poin pentingnya itu. Jadi swift ya, biasanya berpindah gitu, berpindah dari kendaraan pribadi ke publik sehingga semuanya tadi diceritakan lebih nyaman, lebih hijau, lebih green dan sebagainya. Betul. Dan pemirsa, inilah akhir dari diskusi kita pada malam hari ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan tema yang berbeda tentunya. Akhirnya saya Ayu Wardani pamit dan rekan saya Dandung Sri Haninto. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.
kasih. Anda telah menyaksikan acara ini didukung oleh